Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan. Pada saat ini kita hadir di rumah Tuhan ini, satu hati, satu kepikiran kita. Kita rindu memuliakan nama Tuhan, kita rindu meraih hadirat Tuhan. Haleluya. Di momentum dan masih di hari Pentakosta ini, kita rindu biarlah Roh Kudus terus mengalir dalam kehidupan kita, sebab Roh Kuduslah yang mampu mengubahkan, menguatkan, dan selalu memberitahukan setiap apa yang patut kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Haleluya. Kita mau mulaikan saja ibadah kita. Kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita masuk di dalam pujian dan penyembahan kita. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, bertambah kasih-Nya. Haleluya. Hallelujah.
sebab roh Allah ada dalam saya. Mari saya ajak kita semuanya, mari bersama satu dengan yang lainnya. Haleluya, haleluya. Kita tunggu selalu. Memang kita sadari bahwa Roh Kudus itu sangat kita nantikan dan sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita memuji nama Tuhan. Kita katakan ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya. Kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini.
merasakan lawanan Tuhan. Amin. Haleluya. Sebentar kita akan ubahkan dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita meyakinkan dalam diri kita bahwa firman itu akan jatuh ke tempat yang tepat, bukan di tanah yang berbatu, bukan di tanah yang penuh dengan rumput, tapi biarlah firman itu benar-benar jatuh di tengah-tengah tanah yang subur, sehingga kita boleh menjadi pelaku-pelaku kepada firman Tuhan. Dan firman itu tidak berlalu begitu saja. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita. Kita kembali menyembah Tuhan. Kita kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kita membiarkan Roh Kudus mengalir di dalam kehidupan kita. Amin. Sebab kita bagaikan anak dan putri. Haleluya. Yang penuh dengan segala pemulihan dan penuh dengan segala kebaharuan. Dan ada firman Tuhan yang mampu mengubahkan setiap
kehidupan kita. Haleluya. Kita rindu kita menjadi berkat. Kita rindu kita menjadi milik kesayangan Tuhan. Haleluya. Sehingga dengan segala kasih nanti Bapak tambah menolong kita dalam firman Tuhan. Kita mau katakan bagaikan tanah kering. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang kami sembah, Tuhan Yesus yang kami tinggikan. Mengalirlah Tuhan Yesus Roh Kudus-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Mengalirlah Roh Kudus-Mu di kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Mengalirlah Tuhan Roh Kudus-Mu di setiap umat-umat Tuhan yang boleh hadir pada saat ini Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan Yesus. Kami rindu lama-lama terjadi atas kehidupan kami melalui Roh Kudus-Mu Bapa. Berkatalah Engkau atas kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami juga rindu Tuhan Yesus. Setiap saat mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan Yesus boleh bertumbuh, boleh berakar di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan Yesus. Tuhan yang baik, kami juga rindu Bapa. Engkau pakai setiap umat Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa Tuhan Yesus, sehingga nama-Mu saja Bapa dipermuliakan dan ditinggikan Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat hamba-Mu Tuhan Yesus yang udah Engkau percayakan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau berkati Bapa, Engkau terbungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus hamba-Mu Bapa boleh menyampaikan firman Tuhan penuh dengan sukacita yang ada daripada Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan Yesus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Seperti yang sudah diumumkan tempoh hari, bahwa hari ini kita ada tamu. Jadi sekarang kepada waktu saya persilakan kepada tamu yang akan melayani kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. 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 Shalom, selamat siang. Tentunya saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus buat anugerahnya yang besar bagi saya, sehingga saya boleh berjumpa dengan gembala di tempat ini bersama dengan jemaat Tuhan, boleh menerima saya dengan penuh sukacita. Tentunya kedatangan saya memang jauh-jauh Bapak Ibu dari Manado. Puji Tuhan.
Dan ini merupakan kali kedua saya berada di daerah ini. Yang pertama di tahun 2005, sudah cukup lama. Ketika itu saya masih SMP. Dan saat ini puji Tuhan, karena memang sudah sering kali saya diajak datang ke tempat ini, tapi karena berhalangan saya waktu itu masih bekerja. Dan ini puji Tuhan, ada kesempatan yang Tuhan beri sehingga saya boleh berkunjung ke tempat ini. Dan memang dalam rangka kunjungan ke keluarga-keluarga, karena memang termasuk banyak keluarga-keluarga yang dari Manado yang puji Tuhan boleh menjadi hamba Tuhan di daerah ini. Dan saat ini oleh kesempatan yang diberikan oleh Bapak Ibu Gembala bersama pelayan-pelayan, boleh memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di siang hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan tentunya kalau hubungan memang keluarga dari Manado, biasanya kalau dari Manado keluarga itu. Nah, begitupun juga dengan Dode dan Albert ya. Mereka sering bertemu dengan kami di Manado, sering ke tempat kami. Dan puji Tuhan boleh berjumpa dengan keluarga Gembala hamba Tuhan di tempat ini. Saya dapati penuh dengan sukacita dan diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Tentunya sebelum saya lanjut dalam pembacaan Alkitab, saya perlu memperkenalkan diri. Nama saya Priscilia Meloke dan status saya sudah berkeluarga. Sekarang suami ada di kota Manado dan puji Tuhan kami dipercayakan sebuah pelayanan sejak tahun lalu. Dan memang tentunya dalam pelayanan tidak ada yang mulus-mulus Bapak Ibu. Ada banyak pergumulan, namun penghiburan dan sukacita yang Tuhan berikan luar biasa. Karena perlu diketahui, basic saya ini Bapak Ibu, saya mengikuti pendidikan sekuler. Saya ini lulusan teknik arsitektur. Dan puji Tuhan bertemu dengan suami hamba Tuhan. Dan begitu luar biasa setelah menikmati perjalanan dalam pelayanan, ternyata ada pengalaman lain lagi yang Tuhan beri dalam pelayanan. Dan tentunya yang membuat saya bersyukur, saya tidak pernah kepikiran bahwa saya akan menjadi hamba Tuhan. Tidak pernah ada di benak saya, namun begitulah cara Tuhan luar biasa. Bila Tuhan telah mempercayakan saya dan suami untuk melayani Tuhan. Dan memang kalau saya untuk menyesuaikan agak lumayan berat, tapi Tuhan memang memilih itu dengan cara yang ajaib, sehingga saya percaya bila Tuhan boleh percayakan sebuah pelayanan kepada kami suami istri, Tuhan akan terus menolong, Tuhan terus akan menyertai kami. Terus bantu dalam doa Bapak Ibu, karena memang pelayanan kami masih dalam perintisan. Puji Tuhan. Mungkin sekian pengenalan saya. Kita akan baca dalam pembacaan Alkitab yang terdapat di dalam Keluaran 17 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-16. Sekali lagi, Keluaran 17 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-16. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Haleluya. Saya akan baca. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang.
ayat yang ke-14. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tema yang saya angkat lewat pembacaan Alkitab ini adalah kunci kemenangan. Mengapa saya tertarik untuk mengangkat tema ini, Bapak Ibu? Karena saya tertarik bagaimana sebuah bangsa yang pada saat itu bangsa yang belum siap berperang, bangsa yang ketika itu mereka dalam kelelahan yang sangat karena mereka melakukan perjalanan yang cukup panjang. Keadaan di mana bangsa itu belum siap untuk berperang dan mereka melawan kaum Amalek. Nah, kaum Amalek ini Bapak Ibu, mereka adalah kaum yang suka berperang. Mereka suka menjarah setiap musuh-musuhnya. Jadi mereka selalu siap untuk berperang, kondisi mereka. Nah, kaum Amalek ini dalam Kejadian 14 ayat 7 di sana dikatakan kaum Amalek adalah suku yang pertama yang disebut pada zaman Abraham. Nah, ketika mereka berjumpa dengan bangsa Israel ketika itu, bangsa Israel menghadapi perang yang pertama. Jadi ini merupakan perang pertama yang dihadapi oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi kita tahu bersama ketika mereka berada di Mesir itu mereka dijadikan apa, Bapak? Budak. Jadi memang kalau budak itu ya mereka tidak terlatih. Nah, ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka harus menghadapi sebuah perang yang besar melawan kaum Amalek. Nah, kaum Amalek ini strategi perangnya itu selalu menyerang secara tiba-tiba. Jadi dia akan melihat targetnya spontan. Dan Amalek ini ketika mereka menyerang, mereka selalu menyerang bagian terlemah dari musuhnya. Pada saat itu bangsa Israel dalam kelelahan. Mereka sudah lelah melakukan perjalanan. Nah, saat itulah kaum Amalek menyerang. Dan Alkitab mencatat, merekam bagaimana permusuhan yang terjadi antara bangsa Israel ini dan kaum Amalek. Perang ini terjadi sangat lama, Bapak Ibu. Namun sesuai dengan firman Allah di sana dikatakan pada ayat yang ke-14, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Jadi ini firman Allah. Ternyata Allah ingin menumpas habis, ingin memusnahkan Amalek, dan itu hampir terjadi, Bapak Ibu. Hampir digenapi pada zaman Raja Saul. Mungkin ada yang flashback ke belakang, cerita-cerita sekolah minggu bagaimana Raja Saul tidak mengindahkan firman Allah. Ketika Allah berfirman untuk menumpas habis kaum Amalek, apa yang dilakukan Raja Saul? Ternyata Raja Saul tidak taat, sehingga apa yang dia sisakan? Satu dari kaum Amalek, yaitu Raja Agag. Dan keturunan Raja Agag inilah yang terus-menerus sampai beratus-ratus tahun ke depannya menyerang bangsa Israel. Namun ketika Allah berfirman, pasti itu akan digenapi. Jadi tak usah takut, Bapak Ibu. Ketika engkau menghadapi masalah, janji Allah selalu digenapi. Begitupun ketika bangsa Israel menghadapi kaum Amalek, Allah menggenapi firman-Nya sehingga Allah menumpas habis kaum Amalek. Jadi kaum Amalek sudah tidak ada lagi di muka bumi ini secara fisik. Namun ada yang masih tinggal dari kaum Amalek, yaitu rohnya. Nah, roh Amalek ini yang masih ada sampai saat ini. Kok bisa? Di mana dia menyerang? Seperti apa wujudnya roh Amalek itu? Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa roh Amalek ini sifatnya menyerang secara tiba-tiba. Roh Amalek ini sifatnya menyerang bagian terlemah dari musuhnya. Dan apakah
kehidupan kita saat ini. Nah, bagian terlemah dari kehidupan kita manusia adalah jiwa kita, mental kita. Dan ketika kita menghadapi masalah, pergumulan yang berat, kadang-kadang roh Amalek ini suka datang, Bapak Ibu. Membuat apa? Membuat kita hilang pengharapan, membuat kita kehilangan sukacita. Inilah roh Amalek di era kita saat ini. Ketika kita menghadapi masalah yang berat, roh Amalek selalu datang. Dengan apa? Pikiran-pikiran kita yang selalu apa? Selalu berpikir yang negatif. Artinya kita tidak mempunyai pengharapan, tidak bersukacita. Sehingga kita tidak heran ya Bapak Ibu, kalau kita mendengar di sana sini banyak sekali orang yang mencari jalan pintas untuk mengatasi masalah. Kenapa? Tidak punya pengharapan. Roh Amalek menyerang mereka, menyerang bagian terlemah dari manusia, yaitu apa? Jiwa. Sehingga tidak heran kalau ada yang kita dengar akhirnya apa? Sakit jiwa. Ada yang akhirnya lari ke hal-hal yang negatif, narkoba, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Karena apa? Karena roh Amalek menyerang kehidupan manusia, bagian terlemah dari kita. Nah, saat ini kita akan belajar bagaimana kita menghadapi roh Amalek ini. Kita belajar dari kejadian Musa dan bangsa Israel menghadapi bangsa Amalek. Jadi kunci kemenangan yang pertama yang dilakukan oleh Musa, yaitu pada ayat yang ke-9. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita. Jadi yang pertama yang dilakukan oleh Musa, dia menghadapi situasi dengan tenang. Jadi respon kita terhadap masalah itu menjadi penentu kita untuk menyusun rencana menghadapi masalah kita. Jadi bayangkan Bapak Ibu dalam kondisi yang terjepit, Musa dapat berpikir dengan baik, dapat melaksanakan, dapat melakukan perencanaan yang baik. Yang pertama dikatakan dia memilih Yosua bersama dengan pasukan perangnya untuk melawan Amalek. Yang kedua, di sana dikatakan besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Kita bisa lihat bersama, ketika kita menyikapi sebuah masalah dengan keadaan tenang, kita akan dapat menyusun rencana dengan baik. Jadi kalau ketika kita menghadapi masalah, kalau yang pertama kita respon secara negatif, artinya kita takut, khawatir, pikiran kita jadi kacau, Bapak Ibu. Betul tidak? Pikiran kita jadi kacau. Aduh, apa yang harus saya lakukan? Begitu ketika kita mendengar sakit penyakit yang kita alami, aduh Tuhan, kok bisa? Atau pergumulan kita yang kita gumuli selama bertahun-tahun tidak pernah selesai, membuat kita semakin takut, membuat kita semakin khawatir untuk menjalani kehidupan ini. Padahal dalam 1 Petrus 5 ayat 7 di sana dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi Bapak Ibu, tidak ada sebenarnya sesuatu yang membuat kita takut dan khawatir bila kita bersama dengan Tuhan. Amin. Dan itu yang dilakukan Musa ketika menghadapi situasi yang terjepit. Yang dia lakukan, dia hadapi dengan tenang setiap masalahnya. Jadi kunci kemenangan pertama yaitu ketenangan, hadapi situasi dengan sikap yang tenang. Dan yang kedua yang dilakukan Musa, ayat yang ke-9 lanjut, besok aku akan berdiri di puncak bukit itu. Jadi yang kedua yang dilakukan oleh Musa adalah dia berdiri di puncak bukit. Nah, bukit ini memiliki pengertian rohani. Bukit atau gunung itu berbicara tentang tempat yang kudus dan tinggi, tempat di mana kita bersekutu dengan Allah, tempat di mana ada hadirat Allah. Jadi ternyata kunci kemenangan Musa yang kedua ketika menghadapi masalah, datang kepada Allah, carilah Allah. Dalam Amos 5 ayat 4 di sana dikatakan, sebab beginilah
kamu akan hidup. Jadi Bapak Ibu, ketika menghadapi masalah, selanjutnya yang kita lakukan cari Tuhan. Mengapa? Karena di sana dikatakan dalam Amos 5 ayat 4, ketika kita mencari Tuhan, ada jaminan kehidupan di sana. Dan mencari Tuhan itu bukan hanya rutinitas. Yang kita lakukan saat siang hari ini merupakan salah satu saja. Jadi merupakan salah satu. Jadi jangan berharap, saya sudah beribadah hari Minggu, saya sudah ibadah sektor atau rayon, sudah cukup lah itu. Tapi yang Tuhan mau, mencari Tuhan bukan hanya ritual, kebiasaan. Dalam 1 Tawarik 16 ayat 11 di sana dikatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Jadi untuk mencari Tuhan tidak dibatasi dengan keadaan saja, dengan waktu-waktu tertentu saja. Tapi mencari Tuhan, bagaimana kita mencari wajahnya selalu. Entah itu di tempat pekerjaan kita, di mana kita saat itu berada, kita mencari Tuhan. Nah, mencari Tuhan artinya berusaha untuk mengalami Tuhan di dalam perjumpaan dengannya, serta berjalan bersama dengan Dia setiap hari. Jadi mencari Tuhan artinya kita mempunyai usaha untuk selalu dekat dengan Tuhan. Jadi jangan hanya kita terpatok, kita mencari Tuhan cukup di gereja saja. Jadi ketika saya berada di luar gereja, ya berserah. Bisa saya melakukan yang ini, yang itu, yang ini, yang itu, tidak ada aturan. Tapi Tuhan mau hidup kita itu selalu mencari wajahnya selalu. Artinya ketika kita mencari Tuhan, di sana ada penghormatan kepada Allah. Jadi dalam setiap tingkah lakumu, engkau tahu apa yang harus engkau perbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, berjumpa dengan Tuhan dapat kita temui saat kita beribadah kepadanya. Nah, saya termasuk penasaran ya Bapak Ibu, beribadah itu konteksnya seperti apa? Apakah hanya cukup kita datang ke gereja, datang ke tempat-tempat ibadah? Namun yang saya temui, ternyata ibadah itu artinya adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi ibadah bukan hanya ketika kita datang ke gereja, tetapi bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 1, Roma 12 ayat 1, di sana dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ternyata definisi ibadah ini lebih spesifik Bapak Ibu. Jadi bukan hanya datang ke gereja saja, tapi ibadah ini adalah tubuhmu, hidupmu yang Tuhan mau. Yang ternyata mempunyai kriteria-kriteria. Jadi yang pertama, Tuhan mau ketika engkau mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang menyenangkan hati Allah, yang pertama harus hidup. Tubuh yang hidup. Seperti apa itu hidup? Apakah saya sudah bernafas, beraktivitas, bergerak? Itu memang secara harfiah itu pengertian hidup. Tetapi dalam Yohanes 6 ayat 63a, Yohanes 6 ayat 63a, di sana dikatakan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Jadi yang Tuhan mau, hidup kita dipenuhi dengan roh Allah. Mengapa? Apakah penting roh Allah itu tinggal di dalam kita atau tidak? Dalam Yohanes 4 ayat 24 di sana kan, Allah, di sana dikatakan Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi ternyata Bapak Ibu, untuk menyembah Tuhan itu bukan hanya sekedar-sekedar. Yang penting saya sudah memuji Tuhan, yang penting saya sudah bernyanyi untuk Tuhan, sudah. Tapi Tuhan mau kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Jadi penting sekali itu Roh Kudus. Dan memang saat ini kita ada di
Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Di sana dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ternyata yang menjadi poin penting ketika kita menerima Roh Kudus itu apa? Ada kuasa, Bapak Ibu. Ada kuasa. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan minta agar kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Agar apa? Kita menerima kuasa dari Tuhan. Dan memang Allah mau kita ini semua dipenuhi dengan Roh Kudus, agar kita menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Ini sangat penting, Bapak Ibu. Karena Roh Kuduslah yang menjadi penghibur, Roh Kuduslah yang menuntun kita. Dan banyak karunia-karunia Roh Kudus, karunia hikmat, bernubuat dan lain sebagainya. Sedikit kesaksian bagaimana kami dalam pelayanan. Seperti yang saya katakan tadi, memang banyak lika-liku. Dan memang kalau di Manado, Bapak Ibu, mungkin tidak sama seperti daerah sini ya. Untuk mendapatkan izin agak susah dari lingkungan sekitar. Tapi kalau di Manado aman-aman aja. Kami pun di tempat kami ada yang Muslim, bahkan banyak Muslim. Tapi karena mayoritas, jadi kami aman ketika kami beribadah di sana. Tapi yang menjadi kendala kami itu di bagian internalnya, di dalam organisasinya. Kemarin kami sempat mengalami sedikit masalah, dan itu memang menguji kesabaran kami. Dan saat itu saya berpikir, memang ternyata Roh Kudus itu penting. Mengapa? Ketika kita menghadapi situasi yang terjepit kala itu, memang hati ini rasanya memberontak, Bapak Ibu. Rasanya kalau daging saya itu lemah, daging saya itu kuat sekali. Rasanya saya mau berontak. Tapi Tuhan mengingatkan kita sebagai anak Tuhan, penting sekali bagaimana kita mengendalikan diri. Dan itu pentingnya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau kita tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, ya apa bedanya dengan anak-anak di luar sana? Kita ini tergolong anak-anak Tuhan. Oleh karena itu kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Agar apa? Hidup kita dipimpin oleh Roh. Ketika hidup kita dipimpin oleh Roh, maka kita mampu melakukan kehendak Bapa. Oleh karena itu, di momentum saat ini kita minta pencurahan Roh Kudus. Mari kita kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Agar apa? Hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan yang kedua, Tuhan mau ketika kita mempersembahkan hidup ini, kita persembahkan tubuh yang kudus. Sebab Allah itu adalah Allah yang kudus. Karena itu ketika kita menghadap Tuhan, pastikan hidupmu kudus. Dalam Imamat 20 ayat 26 di sana dikatakan, kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Jadi karena Allah itu kudus, Allah tidak kompromi dengan dosa, Bapak Ibu. Jadi dosa kecil, dosa besar sama di hadapan Tuhan. Jadi Allah mau hidup kita persembahkan yang kudus. Oleh karena itu, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi kita manusia itu apa? Penebusan. Karena apa? Kita ini sebenarnya tidak layak di hadapan Allah karena dosa. Oleh karena itu Dia menyerahkan anaknya yang tunggal untuk menebus kita, menjadi persembahan yang kudus. Untuk itu jangan karya penebusan Allah sampai di situ saja. Yang penting saya sudah selamat, yang penting saya sudah ditebus Yesus. Berarti saya sudah boleh melakukan hal yang ikut-ikutan dunia, hal yang saya suka saya buat semena-mena, tidak ada aturan. Tapi Tuhan mau kita selalu kejar itu kekudusan, kejarlah kekudusan. Karena tanpa kekudusan kita tidak dapat melihat Allah, kata firman Tuhan. Jadi penting sekali bagaimana kita
jangan hanya jalan di tempat. Ketika engkau jatuh, bangkit, jatuh, maju lagi. Ada progres di sana, ada kemajuan di sana. Sebab kriteria untuk menghadap Allah harus sempurna. Tidak ada yang hampir sempurna, harus sempurna. Untuk itu usahakanlah hidupmu sempurna di hadapan Allah. Dan yang ketiga, Tuhan mau tubuh yang berkenan kepadanya, tubuh yang berkenan kepada Allah. Jika engkau telah mempersembahkan tubuh yang hidup, yang kudus, maka selanjutnya persembahkan tubuh yang berkenan kepada Allah. Seperti apa? Yaitu melakukan kehendak Allah. Melakukan kehendak Allah. Jadi ketika kita melakukan semuanya ini, saya percaya kita mempersembahkan korban yang menyenangkan hati Allah. Allah akan tertarik. Oh, ini anak Tuhan yang luar biasa. Mungkin kadang jatuh, dia bangkit, tapi dia berusaha untuk mengalami kemajuan. Ada perubahan di sana. Oleh karena itu, mari kita jemaat Tuhan, kita terus berlomba-lomba, kita terus berjuang untuk menyempurnakan kehidupan kita sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Jadi kunci kemenangan yang kedua yang dilakukan Musa, yaitu mencari Allah, datang kepada Allah dengan apa? Beribadah kepadanya. Dan yang ketiga, di sana dikatakan ada penyerahan kepada Allah. Masih ayat yang sama, ayat yang ke-9. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lanjut ayatnya yang ke-11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Jadi Bapak Ibu, di sana ada penyerahan Musa. Musa berserah kepada Allah. Nah, tongkat ini secara rohani pengertiannya adalah kuasa. Jadi tongkat ini bicara tentang kuasa, kekuatan, kepemimpinan. Kita tahu bersama bagaimana Musa dipercayakan Allah untuk membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan. Dan dia diperlengkapi dengan tongkat. Nah, tongkat ini ada kuasa di dalamnya. Ketika mereka menyeberang Laut Berau, bahkan melakukan banyak-banyak mujizat di sana, itu dari tongkat yang Allah kasih, yang Allah beri pada Musa. Jadi sebenarnya Musa itu secara kemampuan dia kuat, secara kemampuan dia hebat lah, ada tongkat, ada kuasa di sana. Namun yang dilakukan Musa ketika itu, dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Artinya dia mau ketika itu, pada saat mereka menghadapi itu, dipimpin sepenuhnya oleh Allah. Di sana dikatakan, dan terjadi apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Di sana Bapak Ibu ada perjuangan yang dilakukan Musa. Karena untuk mengangkat tongkat itu memang pekerjaan yang susah-susah gampang. Kita angkat tangan saja sekitar 5 menit, udah capek rasanya tangan kita, udah penat. Nah, bayangkan Bapak Ibu ketika itu Musa harus mengangkat tangannya sampai matahari terbenam. Secara logika manusia tidak mungkinlah itu. Tapi itu proses yang harus dihadapi Musa kala itu. Tapi penyerahan di sini, di mana Musa merasa kondisi fisiknya, manusianya penuh dengan keterbatasan, dan dia perlu Allah untuk menghadapi situasi yang berat. Jadi ketika dia mengangkat tongkat itu bicara tentang penyerahan kepada Allah. Nah, berserah ini beda dengan pasrah, Bapak Ibu. Jadi ketika kita menghadapi masalah, kadang-kadang kita itu apabila masalah itu semakin berat, pasrah saja, terserah mau berhasil atau tidak, yang terserah. Jadi kalau pasrah itu selalu konotasinya negatif. Namun kalau kita berserah, selalu konotasinya positif. Mengapa? Karena dalam berserah di sana ada tindakan iman, Bapak Ibu. Jadi penting sekali ketika kita menghadapi masalah yang berat, sakit, penyakit yang mungkin sudah lama kita derita,
engkau berserah, di sana ada tindakan iman. Jadi berserah dan pasrah sangat beda jauh. Nah, ketika engkau berserah, maka pastikan imanmu jangan goyah. Karena ketika iman kita goyah, maka yang ada apa? Kehilangan pengharapan, kehilangan sukacita. Kadang-kadang masalah besar, sudahlah, ujung-ujungnya ya gitu-gitu aja. Tidak ada kemenangan yang akan saya alami. Nah, apa? Imannya sudah lemah. Tidak ada sukacita, tidak ada pengharapan. Oleh karena itu firman Allah datang pada siang hari ini, memberi kita kekuatan untuk apa? Menguatkan imanmu ketika engkau menghadapi masalah. Dalam Ibrani 11 ayat 1 di sana dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi di sana ada pengharapan. Jadi memang kita belum melihat jalan keluarnya, tapi saya berharap penuh kepada Allah. Ada pengharapan di sana. Oleh karena itu, bagaimana agar iman kita semakin kuat di dalam Tuhan? Dalam Roma 10 ayat 17, Roma 10 ayat 17, di sana dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi ternyata kedatangan kita siang hari ini merupakan satu bagian penting juga. Kenapa? Kita mendengarkan firman Allah, firman Kristus, yang tentunya mungkin saat ini ya, hanya lalu begitu saja. Tapi di kemudian hari ketika kita menghadapi masalah, mungkin firman ini datang kepadamu. Dia akan menguatkanmu, dia akan memampukanmu untuk menghadapi masalahmu. Oleh karena itu, dalam kondisi yang terjepit, dalam kondisi yang susah, sulit untuk kita hadapi, pastikan imanmu jangan goyah. Pastikan imanmu jangan goyah. Karena ketika imanmu kuat, engkau mempunyai pengharapan di sana, dan pengharapan tidak pernah mengecewakan. Nah, dalam situasi yang sulit yang dihadapi Musa ketika itu, dia harus mengangkat tangannya. Tentunya fisiknya lemah, kondisinya terbatas, namun ternyata Allah punya cara untuk menolong. Jadi Bapak Ibu ketika menghadapi masalah, tidak usah takut. Tuhan punya banyak cara untuk menolongmu. Begitupun ketika Musa menghadapi situasi ini, ternyata Allah pakai Harun dan Hur. Dan ini adalah kunci kemenangan yang keempat, yaitu kerjasama. Jadi yang tadi kunci kemenangan ketiga adalah penyerahan kepada Allah. Dan kunci kemenangan keempat adalah kerjasama, kebersamaan. Ketika Musa pegang tangannya, maka Harun dan Hur berinisiatif. Berinisiatif apa? Untuk menolong Musa. Diambilkannya lah batu dan didudukkannya lah Musa. Kemudian ditopang sisi kanan dan kirinya, sehingga tongkat ini terangkat sampai matahari terbenam. Dan apa Bapak Ibu yang terjadi? Mereka mengalami kemenangan. Jadi yang penting, poin berikutnya untuk mencapai kemenangan adalah kerjasama. Jadi memang kehidupan kita manusia tidak lepas dari orang lain juga. Nah, seperti apa? Bentuknya seperti apa? Kita menolong orang yang mungkin saat itu mengalami situasi yang sulit. Terlebih dalam komunitas gereja kita. Ya Tuhan mau ketika kita menghadapi masalah, ada orang-orang juga yang menguatkan di sana. Artinya kita saling menopang, saling membantu satu dengan yang lain. Terlebih khusus komunitas di gereja, karena kita satu tubuh. Kita ini terdiri dari bagian-bagian. Dan tentunya ketika ada yang lemah, yang satu menguatkan. Dengan cara apa? Dengan perkataanmu yang membangun, perkataanmu yang memotivasi, perkataanmu yang menguatkan. Atau ketika engkau diberkati, mungkin engkau boleh menolong. Mungkin ada yang kondisinya, situasinya saat itu membutuhkan. Dengan tenagamu, dengan finansialmu, apa saja yang engkau boleh berbuat sesuai dengan kemampuanmu. Terlebih apa? Kata-kata memotivasi dan menguatkan.
yang paling penting. Jadi kita satu di dalam doa. Ada yang susah, kita doakan mereka. Dalam keadaan-keadaan sulit, kita doakan mereka. Karena apa? Doa itu besar kuasanya. Apalagi doa dari banyak orang. Jadi jangan ketika menghadapi masalah ya. Ada juga yang punya iman memang bergumul sendiri. Tapi tidak mengapa kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Oleh karena itu Tuhan mau seperti Harun dan Hur, mereka membantu Musa ketika itu. Tuhan mau kita juga boleh melihat kiri kananmu, orang-orang yang membutuhkan uluran tanganmu. Kenapa? Diberkatilah untuk memberkati. Kita pun menjadi tugas kita sebagai anak Tuhan, yaitu apa? Kita menghasilkan buah roh. Jadi apa? Ketika kita mungkin diberkati secara rohani dan lain sebagainya, jangan disimpan sendiri Bapak Ibu. Yang penting saya sudah rohani, ya saya berjuang sendiri saja. Ketika melihat orang mungkin susah ya, itu urusannya sendiri. Jangan, karena kita ditugaskan untuk menjadi apa? Menghasilkan buah. Nah ini buah ini dinikmati oleh orang lain, dinikmati oleh orang lain. Sehingga apa? Kita hidup, kita juga menjadi saksi bagi orang lain. Oleh karena itu, yang Tuhan mau kita saling bekerja sama satu dengan yang lain, saling menopang satu dengan yang lain. Dan saya percaya itu merupakan sesuatu yang Tuhan mau agar kita mengalami kemenangan. Dan bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Yang pertama, kunci kemenangan yang pertama ketika menghadapi masalah, responi dengan sikap yang tenang. Yang kedua, datanglah kepada Allah, mencari Allah. Yang ketiga, berserah penuh kepadanya. Dan yang keempat, yaitu kerjasama, yaitu saling menopang, saling membantu satu dengan yang lain. Dan saya percaya ketika kita melakukan semua itu, kita menarik perhatian Allah. Ketika kau menghadapi masalahmu, menghadapi beban yang berat, saya percaya Tuhan pasti akan memberikan kemenangan. Amin, haleluya. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan di siang hari ini boleh menguatkan kita semua untuk menghadapi kehidupan kita. Dan pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya, puji Tuhan. Kita percaya sudah diberkati Tuhan. Haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri, dan saya minta majelis jemaat untuk bersama-sama kita nyanyikan pujian. Segala puji telah terbukti. Terima kasih buat firman-Mu telah
menyembuhkan kami. Terpujilah Engkau Allah kami ya Tuhan. Saatnya Tuhan kami mau kembali menyatu dengan-Mu lewat roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kembali sehingga ketika kami makan, kami dibaharui, kami dipulihkan oleh Tuhan. Turunkanlah berkat-Mu ya Tuhan. Dimulialah Engkau kekal buat selama. Dalam nama Yesus kami percaya berkat-Mu sudah dicurahkan sehingga kami mengalami kemenangan. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Kasih aku sungguh terbukti ketika Kasih Allah bagi kau dan aku.
kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita pegang cawan yang ada. Demikian juga yang mengambil cawan sudah mati lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatannya setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Ajaiblah Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, haleluya. Terima kasih, haleluya. Luar biasa. Engkau telah mati, Engkau telah bangkit, Engkau telah naik. Dan roh-Mu yang kudus ada di tempat ini, ada di hati kami. Terima kasih. Terpujilah Engkau, Allah kami yang hidup, Allah yang besar, Allah yang mulia, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang memberi ketenangan, yang dalam kekurangan Engkau cukupkan. Dalam masalah-masalah apapun, Engkau berikan jalan keluar, dan Engkau memberikan kami kemenangan yang ajaib. Terima kasih. Kami bangga punya Allah seperti itu. Engkau jadi manusia, Engkau membuktikan bahwa Engkau merasakan apa yang dirasakan. Terima kasih, tidak percuma kami mempunyai Allah yang seperti itu. Terima kasih hamba-Mu yang sudah melayani kami. Pakai beliau Tuhan, berapi dengan kuasa. Apapun jadi tantangan, tidak menghalangi semangat baru, tidak menghalangi untuk terus berdedikasi dalam pelayanan, sehingga nama Tuhan yang dipuji dibesarkan. Suaminya yang ada di pelayanan juga diberkati, keluarga juga diberkati. Terima kasih Bapa, dimulialah Engkau kekal buat selamanya. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita pada kesempatan ini. Sekali lagi Tuhan berkati Ibu ya, yang sudah melayani kita pada siang ini. Kiranya haleluya.
semua sudah dijamah oleh Tuhan, sudah dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mendapatkan penyegaran kembali, diteguhkan kembali oleh kebenaran firman. Doa kami berkatilah Ibu Gembala yang sudah datang dari Sulawesi Utara. Tuhan memberkati pelayanan keluarga hamba ini. Kiranya Engkau senantiasa nyatakan mujizat-Mu, sehingga apa yang menjadi kerinduan mereka, dan kerinduan kami semua, supaya banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa diselamatkan. Terima kasih Bapa, terpuji termulialah nama-Mu. Semua yang kami buat hari ini kiranya naik di hadirat Tuhan, dan itu menyenangkan akan hati Tuhan. Semua yang mengambil bagian sudah diberkati. Kami juga berdoa buat bangsa negara kami, pemerintah kami diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kami berdoa buat presiden kami, wakil presiden, para menteri-menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, kelurahan, kepala desa, dusun, RW, RT, diberkati oleh Tuhan. TNI Polri yang sedang berupaya untuk memberikan pengamanan bagi negara kami yang saat ini dengan multidimensi kehidupan, ada begitu banyak masalah-masalah yang terjadi. Kami tidak mau Tuhan seperti yang ada di berbagai-bagai negara yang sampai hari ini mengalami kehancuran. Kami bersyukur kepada-Mu, kasihanilah bangsa kami, negara kami ini Tuhan. Karena kesejahteraan negara kami, kesejahteraan bangsa kami adalah kesejahteraan kami semua juga. Terima kasih Bapa, terpuji termulialah nama-Mu. Sepanjang minggu yang berjalan diberkati oleh Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan diberkati oleh Tuhan. Perjalanan darat, laut, udara diberkati oleh Tuhan. Terima kasih musyawarah daerah kami Tuhan. Kami taruh dalam tangan-Mu untuk mengangkat yang sesuai hati-Mu, dan pakailah ya Tuhan. Jauhkan dari kontradiksi antara satu dengan yang lain. Tapi biarlah kami memiliki kesehatian, kebersamaan untuk maju melayani hadirat Engkau. Inilah doa kami. Haleluya. Tuhan berkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan melayangkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Haleluya. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta dari sayang dalam Yesus Kristus, persekutuan penghiburan Allah Roh Kudus tinggal menyertai saat ini bahkan selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kita semua yang ada